Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kemuliaan serta kerahmatan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, atas dedikasi dan keteladanan yang diberikan sehingga kita hingga saat ini bisa menikmati indahnya al-Islam yang sangat mulia ini. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita hari ini sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ada banyak harapan dan optimisme yang kemudian kita canangkan beberapa waktu sebelum kemudian kita memasuki bulan Ramadan, bahwa kita memiliki harapan akan terlahir kembali seperti manusia baru, menjadi pribadi yang kemudian semakin hari semakin menjadi lebih baik, menjadi sosok manusia yang dari hari ke hari menjadi lebih baik, menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari bulan Ramadan adalah bulan yang kemudian selayaknya dan seharusnya menjadi sebuah sarana bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menjadi pribadi yang lebih baik adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana kemudian yang dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, yang dicontohkan oleh para salafun soleh, orang-orang yang telah kemudian menarasikan begitu luar biasanya al-Islam ini. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang menjadikan diri kita menjadi lebih baik di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, dan tentu saja bukan hanya baik pada saat bulan Ramadan, sebagaimana konsep Islam yang kemudian samil wa mutakamil, yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, yang tidak hanya berbicara tentang ritualisme ibadah belaka, tetapi juga berbicara tentang aspek-aspek yang lainnya yang kemudian yang mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari setiap kesempatan yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, maka ada 3 hal yang kemudian selayaknya dan sepatutnya kita jadikan sebagai renungan bagi kita semuanya, agar kemudian kita terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah adanya self-awareness, kesadaran diri. Self-awareness ini menjadi salah satu yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Self-awareness ini menjadi salah satu kaidah yang harus dimiliki bagi setiap manusia untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik secara sustainability. Self-awareness adalah perkara fundamental yang harus kemudian dimiliki oleh semua orang yang menginginkan kemuliaan hidupnya di dunia dan bermartabat di akhirat. Karena tanpa self-awareness, tanpa kesadaran diri, seseorang di apapun itu, ditempa sebagaimanapun, diajari seberapapun, tidak akan bisa terjadi perubahan di dalam dirinya. Kita tahu bersama, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah yang kemudian terjadi pada saat zaman Nabiullah Muhammad SAW. Kita tahu salah satu khalifah kedua setelah wafatnya Nabiullah Muhammad SAW, beliau adalah khalifah sahabat Umar bin Khattab, yang kemudian cerita keislaman beliau, pertama kali beliau bersyahadat begitu luar biasa heroisnya. Beliau suatu ketika mendengar bahwa adiknya telah kemudian berislam. Karena begitu marahnya beliau karena tahu bahwa adiknya berislam, kemudian beliau mendatangi rumah Rasulullah dan kemudian sangat luar biasa. Tetapi ketika Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab kemudian memeluk Islam, terjadi sebuah perubahan diri yang sangat fundamental.
terjadi perubahan di dalam dirinya yang kemudian mampu menunjukkan, mengaktualisasikan sebuah sosok yang berkualitas, sebuah sosok wujud dari keimanan yang berkualitas yang kemudian dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kita tahu bersama bahwa sepanjang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, begitu luar biasa makmur dan mulianya masyarakat di kota Madinah. Banyak cerita-cerita heroisme, banyak cerita-cerita yang menggetarkan hati, yang kemudian mencerminkan betapa sosok pribadi kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Yang kemudian atas dari itu, anak turun dari Umar bin Khattab ini lahirlah seorang khalifah pada saat dinasti Umayyah yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian juga sangat luar biasa dalam memimpin pada saat itu. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, adalah self-awareness yang kemudian menjadikan sosok Khalifah Umar bin Khattab menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Adalah kesadaran dirinya yang membuncah, yang kemudian menjadikan beliau tidak segan-segan untuk mengaktualisasikan secara presisi apa yang kemudian menjadi nilai-nilai keimanan yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan, yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Self-awareness ini menjadi salah satu kaidah yang sangat penting. Sebagaimana filosofi telur, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telur itu kalau kemudian dipecah dari luar, maka dia akan berakhir di atas meja makan menjadi telur dadar, menjadi telur ceplok yang kemudian dimakan begitu. Tetapi kalau telur itu kemudian ada dorongan dari dalam telur itu sendiri, ada dorongan kuat dari dalam telur itu sendiri, maka dia akan berakhir menjadi kehidupan. Maka telur itu akan menjadi kehidupan. Maka telur itu menjadi anak ayam yang kemudian dia akan tumbuh menjadi besar dan beranak pinak dan kemudian memberikan kemanfaatan bagi makhluk yang lainnya. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, self-awareness ini menjadi salah satu kaidah yang kemudian harus kita jaga bersama, harus kita rawat bersama, harus kemudian kita gaungkan semangatnya senantiasa dan selalu, agar kemudian menjadi salah satu alasan yang kuat bagi kita semuanya untuk menjadikan diri kita tetap semangat, tetap optimis, tetap menjaga kegairahan dalam kemudian menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tempat ke tempat yang lainnya. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, perkara menjadikan diri kita lebih baik pada momentum bulan Ramadan ini, yang kedua selain self-awareness adalah bagaimanakah kemudian kita mampu build community. Build community adalah ketika kita mampu memasukkan diri kita kepada sebuah ekosistem, kepada sebuah lingkungan yang mampu mendukung, yang mampu kemudian mendorong kita, yang mampu kemudian menciptakan sebuah situasi lingkungan yang kemudian justru malah membuat kita bertumbuh secara eksponensial, menjadi booster bagi perubahan dalam diri kita, menjadi peletup dan kualitas diri kita. Ekosistem atau lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Karena ekosistem atau lingkungan ini yang kemudian sangat mempengaruhi sekali terhadap pola pikir kita, terhadap sikap kita, terhadap attitude kita, terhadap dan dia menjadi orang yang kemudian mengingkari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kondisi yang paradoks juga kemudian terjadi. Orang yang dulunya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti babul agama secara ritual dan seterusnya, tetapi karena dia berada pada ekosistem dan kemudian komunitas dan lingkungan yang mampu membuat dia bertumbuh, berubah lebih baik secara pribadi, maka dia menjadi orang yang sangat luar biasa yang kemudian menjadikan Al-Quran dan Sunnah serta keteladanan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu kaidah yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Self-awareness, build community adalah dua hal yang kemudian harus kita fahami bersama sebagai salah satu sarana bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yang ini menjadi ujung dari seluruh serangkaian perjalanan kehidupan kita adalah bagaimanakah kemudian kita mampu menjadikan serangkaian hidup kita ini memiliki impact,
Kita harus creating impact. Kita harus kemudian berpikir bahwa hidup kita ini tidak lama, bahwa masa hidup kita di dunia ini tidak lama. Oleh karena itu, hakikat dari tujuan hidup kita itu adalah bagaimanakah kemudian kita mampu bermanfaat bagi yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang kemudian bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, self-awareness, build community, dan kemudian kita creating impact, kita meng-create diri kita menjadi pribadi, menjadi makhluk, menjadi sesosok manusia yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita adalah salah satu kaidah yang kemudian harus kita jadikan sebagai pegangan bersama. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, Allah berfirman yang kemudian ayat ini sangat masyhur sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, hakikat diturunkannya kita ke muka bumi, hakikat diturunkannya kita diberi mandat sebagai seorang manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tugas kita yang utama di muka bumi ini selama kita menjalani kehidupan adalah kita beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan pribadi yang lebih baik dengan 3 kaidah tadi itu, memiliki self awareness, kemudian mendekatkan diri kita kepada lingkungan yang mampu menumbuhkan kita, dan kita senantiasa berorientasi untuk creating impact, untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas adalah 3 kaidah yang kemudian harus kita fahami sebagai serangkaian aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan akhir yang akan kemudian kita tuju dalam kehidupan kita di dunia ini adalah kita menjadikan seluruh serangkaian kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang lebih baik adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, tentu saja akan memberikan vibrasi, dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya kepada diri kita, bukan hanya kepada orang-orang terdekat kita, tetapi kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di sekitar kita, yang itu adalah nilai-nilai dari ibadah itu sendiri. Hadirin sekalian yang insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah 8 hari kita lalui dan masih ada 22 hari ke depan yang akan kita lalui bersama. Momentum menjadikan diri kita menjadi lebih baik adalah momentum pada saat sekarang ini, dan tentu saja bukan hanya kemudian kita menjadi baik di bulan Ramadan, tetapi kita harus menjadi orang baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita terlahir menjadi pribadi yang lebih baik dari Ramadan ini seterusnya dan selamanya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.